you, Jesus. Tuhan, kami setuju dengan pujian yang kami naikkan, bahwa di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, biar kiranya Yesus semakin bertambah di dalam kehidupan kami, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, melalui tingkah laku kami, sehingga anak-anak kami, generasi kami yang selanjutnya akan melihat bagaimana kami mempercayai Tuhan sepenuh hati kami di dalam kehidupan kami. Karena kami ada di tempat ini dengan satu tujuan. Kami rindu bertemu dengan Tuhan. Tidak ada yang lain. Kerinduan kami hanya Engkau saja. Roh Kudus, Engkau yang ada bersama dengan kami di dalam hati kami. Berikan kami telinga seorang murid untuk kami dapat mendengarkan segala teguran, nasihat, bahkan ketika Tuhan memperbaiki tingkah laku kami yang tidak sesuai dengan pandangan Tuhan, sehingga kami belajar untuk terus melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk teman-teman praise and worship. Sangat senang sekali kita sudah berada di bulan terakhir di tahun ini. Ya, minggu lalu saya sampaikan di teman-teman generasi, bulan yang penuh berkah. Berkah makanan, berkah minuman. Wah. Yang open house tolong diinformasikan, nanti kita sama-sama selesaikan secara kekristenan. Hari ini kita akan bicara tentang legacy. Di dalam Alkitab, di dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-22 dikatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Apa yang akan sampaikan tentang warisan ini adalah berbicara tentang hal-hal yang ilahi, hal-hal yang rohani. Om Jo sampaikan waktu awal, dalam bahasa Inggris ada dua kata dari warisan ini, ada inheritance dan legacy. Yang akan saya bahas ini tentang legacy. Jika kita meninggalkan warisan, materi, kekayaan, rumah, deposito, dan hal-hal yang lain kepada generasi kita, anak-anak kita, itu adalah sesuatu yang bagus, yang baik. Tetapi kita harus memberikannya dengan sebuah pengertian dan tanggung jawab. Supaya mereka bisa memandang dengan cara yang benar. Apa yang ditinggalkan, bagaimana mempergunakannya, dan mengapa hal ini ditinggalkan buat saya. Ada quotes yang baik, yang bagus. With a great power comes great responsibility. Spider-Man. Spoiler lagi. Jadi mengapa kita diberikan, orang tua saya seorang pendeta di GBI. Dan hal yang paling melekat di dalam diri saya adalah yang saya perhatikan itu kesederhanaan. Kita di rumah itu dulu ada 3 kamar. Satu untuk saya, orang tua, saya, dan kakak-kakak pengerja. Jadi kalau ada hamba Tuhan, gembala yang datang, dulu itu masih, terminal itu masih di samping kantor gubernur. Jadi terminal di situ jam 12, jam 1, tengah malam, orang tua saya itu akan kasih bangun, pindah di kamarnya Papa, ada tamu yang mau datang. Kita lagi enak tidur ini. Tetapi jam berapa saja begitu ditelepon, pasti akan dijemput. Ya dulu belum ada mobil, jadi panggil taksi. Jemput ke terminal, lalu ke rumah. Jam berapa saja, jadi kadang kalau sudah seperti itu dibangunkan tengah malam, subuh. Satu yang saya ambil,
Walkman. Ya, saya dulu suka sekali dengan Walkman. Yang hidup dengan Walkman berarti saya sudah bisa perkirakan usia kita di mana, lahiran kita di mana. Itu saja yang saya ambil dan kita pindah. Dan itu bukan berlangsung 1-2 kali, tetapi banyak kali, sering. Dan itu yang menjadi sesuatu yang saya lihat dari orang tua saya, bahwa hidup di dalam kesederhanaan, sekalipun orang ya kalau dibilang banyak pendeta-pendeta GBI yang punya tempat yang besar, tapi orang tua saya selalu menyediakan tempat untuk mereka bisa datang kapan saja, nginap kapan saja. Nah, saya kembali lagi, mengapa kita diwariskan hal ini? Contoh yang sederhana, waktu kita diwariskan dengan talenta yang luar biasa, diberikan karunia yang luar biasa, diberikan materi yang banyak, diberikan rumah yang besar, tetapi kita tidak punya karunia yang ditopang dengan karakter. Waktu kita diberikan karunia yang besar, itu harus ditopang, harus berjalan bersama-sama, harus bersinergi dengan karakter kita. Apa itu karakter? Christ-like. Seperti Kristus. Sekalipun kita punya warisan yang besar, tetapi kita harus mempunyai Christ-like di dalam kehidupan kita. Raja Daud salah satu contoh di dalam Alkitab yang sudah sering kita dengar. Raja Daud menuliskan di dalam kitab Amsal, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Saya pernah merenungkan hal ini, dan saya menemukan bahwa waktu kita dikasih, misalnya ya, ada orang yang akan memberikan uang kepada kita Rp86.400 setiap hari seumur hidup. Pasti kita mau. Rp86.400 setiap hari seumur hidup. Tetapi 86.400 itu harus habis setiap hari. Waktu saya sharing ini di Komsel, teman-teman, oh ya mau, saya mau seperti itu. Tetapi sekarang kita rubah, kita ganti mata uangnya. Yang diberikan kepada kita 86.400 itu dalam bentuk waktu. Setiap hari kita diberikan 86.400 detik. Dari 24 jam, ya saya sudah kali-kali sih, jadi sudah cocok. 86.400 itu diganti bukan uang. Diganti dengan waktu, dengan kesempatan. Pertanyaannya, kita akan menggunakan 86.400 itu dengan apa? Kita akan menggunakannya spending with what? Dengan apa? Bagaimana? Itulah sebabnya Daud mengatakan, mengajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Setiap hari kita bangun, 86.400 ada di kehidupan kita. Tidur lagi, bangun lagi, makan semua. Bangun besok pagi di hari yang baru, 86.400. Setiap hari, pasti habis. Tetapi pertanyaannya, kita akan menggunakannya bagaimana? Nah, hari ini, legacy adalah sesuatu yang waktu Om Danca sampaikan di tempat ini minggu lalu, itu sesuatu yang panjang, yang membutuhkan waktu yang panjang untuk kita olah, dan akhirnya kita tahu bahwa waktu dulu dia sampaikan hal ini, cocok tahu. Itu adalah warisan ilahi yang ditinggalkan di dalam kehidupan kita. Saya akan mulai dari hal ini. What is legacy? Apa itu warisan? Yang tentu yang saya maksudkan tadi, warisan yang saya akan sampaikan ini adalah berbicara tentang warisan-warisan ilahi. What is legacy? Saya merangkumkan dalam sebuah pengertian,
kita meninggalkan tingkah laku selama kita hidup. Siapa yang kita percayai? Bagaimana kita mempercayai? Dan mengapa kita mempercayai? Tidak usah diajar, tidak usah dididik. Saya tahu, karena saya sudah hampir setahun ini. Anak saya itu akan melihat apa yang saya lakukan. Satu kali kita pergi jalan-jalan, bawa kendaraan, bawa mobil. Istri saya turun belanja, saya gendong di depan setir mobil. Lalu tangan kanannya di setir, tangan kirinya berusaha untuk ambil pegang persneling mobil. Saya pikir kebetulan. Minggu lalu, selesai ibadah generasi, kita mau pulang sama-sama, istri saya foto. Posisi yang sama, dia berusaha berdiri di depan setir, tangan di persneling, di foto. Karena setiap hari, kalau kita mau berangkat kerja, saya selalu antar untuk di rumah kakak saya, terus kita pergi kerja. Jadi dia akan lihat posisi, apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan. Padahal ini, kalau saya pikir-pikir sih masih belum 1 tahun. Besok baru dia 1 tahun. Tetapi di situ memberikan sebuah pengertian bahwa apa yang kita percayai, bagaimana kita mempercayai, mengapa kita mempercayai, itu pasti akan diperhatikan oleh anak-anak kita. Diperhatikan oleh generasi kita. Kalau di dalam komunitas, kakak-kakak, para leaders, para pemimpin, mereka yang akan memberikan teladan, memberikan contoh yang akan dilihat oleh banyak orang. Jadi, kita harus memperhatikan siapa yang kita percayai. Tentunya Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita mempercayai? Kita harus membaca firman Tuhan. Kalau kita mau bicara how, bagaimana? Ada banyak cara. Banyak di dalam firman Tuhan. Nah ini, Tuhan kita adalah Tuhan lintas generasi, tidak terbatas dengan waktu, dengan apapun. Jadi kapanpun waktunya, waktu tahun sekarang beda bos dengan tahun 80-an. No, Tuhan kita tidak terbatas dengan waktu. Jadi kapanpun masa dan waktunya, the legacy is the same. Warisan ilahi yang kita tinggalkan kepada anak-anak kita itu adalah Kristus. Amin. Warisan yang harusnya kita tinggalkan kepada generasi kita yang selanjutnya itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak yang lain, tapi saya akan fokus pada satu hal ini saja. Jadi apa itu warisan ilahi? Saya merangkumkan dalam sebuah pengertian, kita meninggalkan tingkah laku selama kita hidup. Di rumah, di kantor, ketika kita kumpul dengan orang lain, ketika kita bersosialisasi, ketika kita di mall, harusnya kita sama. Di gereja pun sama. Jangan sampai kita di gereja malaikat. Kita di luar malapetaka. Kita di tempat lain haleluya, di gereja haleluya. Kita belajar bahwa apa itu legasi adalah kita meninggalkan tingkah laku. Orang paling melihat pertama, orang lihat paras, orang lihat tadi. Tapi selanjutnya mereka lihat bagaimana tingkah laku kita. Kita seperti display yang Tuhan taruh di dalam dunia ini untuk dunia ini bisa melihat di mana itu Tuhan. Saya mau bertemu dengan Tuhan. Next, how we pass down the legacy. Bagaimana kita melanjutkan, meninggalkan legacy.
Yang pertama kita baca di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-4. Tolong. Bisa ditampilkan Ulangan pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-4. Yes. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayatnya yang ke-6 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat yang ke-7 kita baca sama-sama. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu. Stop. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu. Satu dulu. Sampai di situ dulu. Bagaimana kita menurunkan legacy kepada generasi kita. Saya ambil skop yang lebih kecil. Sebelum kita masuk di generasi di dalam keluarga anak kita. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu. Hal ini bisa kita adaptasi dari bangsa Israel. Dari sejak kecil mereka duduk dengan anaknya membicarakan tentang firman Tuhan. Dan ketika saya punya anak, saya sudah membaca hal ini banyak kali. Setelah itu dia jadi PR buat saya. Bagaimana ketika duduk menyampaikan, menceritakan berulang-ulang. Apa itu mengajarkan? Memberi sebuah petunjuk supaya dituruti. Bukan hanya sekali, berkali-kali. Jadi hal yang pertama bagaimana kita menyampaikan, menurunkan legasi kita. Salah satu cara yang disampaikan di dalam firman Tuhan, kita menceritakan tentang firman Tuhan. Tolong tampilkan ayatnya yang ke-7. Tentang firman Tuhan dan perbuatan tangannya yang ajaib. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, siapa yang percaya bahwa ketika dalam perjalanan Tuhan pegang kehidupan kita? Naik motor, mau jalan kaki, mau naik sepeda. Tuhan yang pegang kehidupan kita. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, hidup kita ini perjalanan yang panjang. Menuju kepada keserupaan Kristus. Tetapi di dunia ini, kalau kita sembrono, orang tua saya kalau berdoa, setiap pagi dia selalu berdoa begini. Kami tolak kesembronoan dari pihak lain. Memang kita hati-hati. Kita pelan-pelan. Kita pada jalurnya. Tiba-tiba ada yang muncul dari sana dengan kecepatan tinggi dan tersenyum. Ini perasaan satu jalur. Setiap pagi orang tua kami. Orang tua dari istri saya selalu berdoa. Kami tolak kesembronoan dari pihak lain. Itu menjaga, Tuhan menjaga apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Jadi kita menceritakan kepada anak-anak kita, menyampaikannya dengan bahasa-bahasa yang sederhana, bahwa Tuhan yang pegang kehidupan kita. Mungkin dia belum mengerti, tetapi kita sudah menyampaikannya berulang-ulang. Belajar main musik nggak bisa satu kali, betul ya? Scan, Renal, teman-teman musisi yang lain. Berulang-ulang pun itu belum mahir. Apalagi kalau tidak diulang. Firman Tuhan itu kalau tidak diulang, dia tidak akan menjadi habit. Menjadi darah dan daging. Menjadi ini keluar itu menjadi responnya kita. Tekanan datang yang keluar apa? Kristus kah? Atau sesuatu yang lain. Jadi kita harus mengajarkannya berulang-ulang.
Satu kali ketika anak dari kakak ipar saya itu ulang tahun, orang tua kami share. Dia memberikan sebuah kalimat, sebelum kamu memberikan handphone kepada anakmu, berikan dia firman Tuhan. Waktu itu saya, bagaimana caranya supaya dia tenang dengan firman Tuhan? Sempat terlintas dalam pikiran saya. Tetapi ini, bukan tentang yang tadi saya bilang, langsung muncul pertanyaan-pertanyaan. Tetapi kita harus mengajarkannya berulang-ulang, supaya dia dapat memandang dengan baik, dengan benar. Kenapa? Harus firman Tuhan. Bagaimana kita harus mengerjakan firman Tuhan. Jadi hal yang pertama yang saya bagikan, bagaimana kita menurunkan legacy kita. Kita meninggalkan legacy kepada kepada anak-anak kita. Salah satu caranya adalah dengan menceritakan tentang firman Tuhan dan perbuatan tangannya yang ajaib. Yang kedua ini saya tidak akan panjang karena ini sudah sering sekali kita dengar. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-16. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Waktu saya baca ayat ini, besok, 2 minggu lalu, mulai mempersiapkan ketika ditelepon sama Kak Ina. Wah, berbicara di sini ini hal yang kedua, awasilah ajaranmu. Jangan sampai apa yang kau ajar tidak kau lakukan. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Saya baca dalam satu terjemahan, firman Allah yang hidup. Berhati-hatilah dalam segala sesuatu yang kau lakukan dan pikirkan. Berhati-hatilah dalam segala sesuatu yang kau lakukan dan pikirkan. Apa yang kita lakukan, what we do, people can see. But what we think, everyone else don't see. Apa yang kita pikirkan, orang lain tidak melihatnya. Nah, yang kedua, saya membagikan prinsip yang kedua adalah memberikan teladan hidup dalam berbicara dan mendengarkan Tuhan. Ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang sederhana. Karena ini kembali kepada poin yang pertama tadi, bahwa hal ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan berulang-ulang. Menjaga perkataan kita, cara kita berbicara, cara kita, ayatnya saja dulu, jangan dulu saya. Cara kita berbicara, cara kita bertingkah laku, perbuatan kita harus berhati-hati. Di sana disampaikan, awasilah. Jadi, di dalam kehidupan kita harus memperhatikan, bukan dalam hal-hal yang besar, tapi mulai dari hal-hal yang kecil. Apa itu? Hal-hal yang sederhana, mulai dari keluarga, mulai dari suami dan istri. Suatu kali saya pernah baca sebuah quotes. Quotesnya itu seperti ini. Bagaimana kamu memandang calon pasangan kamu, demikianlah kamu akan memperlakukannya pada waktu dia menjadi pasanganmu. Jadi salah satu yang ada di dalam janji nikah kami itu adalah teman pewaris kasih karunia. Tapi dengan tujuan supaya doamu tidak terhalang. Suami dan istri harus, waktu
Pak Pendeta Charles Kamasi sampaikan tentang submit itu, oh iya. Submit itu artinya seperti kapal selam yang kita sama-sama turun ke bawah, bukan ke bawah air, tapi di bawah kasih karunia Tuhan. Mau bertengkar, ayo kita berdoa dulu. Iya, kenapa enggak kepikiran? Mau makan saja baru kita berdoa. Jadi kita harusnya melihat bahwa bagaimana kita saya belajar itu bagaimana kita memandang pasangan kita supaya ini apa yang kita sampaikan kepada Tuhan melalui perkataan, melalui doa kita itu tidak terhalang. Memberikan teladan melalui diri kita sendiri dan melalui ajaran kita. Jadi hal yang kedua, yang pertama tadi menceritakan tentang firman Tuhan dan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Yang kedua, memberikan teladan di dalam berbicara, perkataan, dan tingkah laku. Nggak ada timernya di situ ya? Oke, lanjut. Yang ketiga adalah why. Mengapa kita harus meninggalkan warisan ilahi, yaitu tentang firman Tuhan. Nah, ini sangat penting. Sangat penting. Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7. Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, ayat yang ke-7. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua hidup. Perhatikan baik-baik. Selama Yosua hidup, bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Dan sepanjang zaman tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Ayat yang ke-8. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Ayat yang ke-10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Mengapa kita perlu menceritakan kepada generasi kita, menyampaikan dengan bahasa, dengan perbuatan, dengan tingkah laku kita, supaya ini tidak terjadi. Bangkitlah satu generasi yang tidak mengenal Tuhan. Banyak orang sekarang mempertanyakan di media sosial. Kita sudah berdoa, kenapa corona tidak pergi-pergi? Masalah datang terus, tekanan ada terus. Sepertinya orang mulai mempertanyakan, di mana Tuhan? Kita harus tetap menceritakan kepada generasi kita, anak-anak kita. Supaya generasi yang selanjutnya itu tidak seperti ini. Yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan bagi orang Israel. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan sebuah kebetulan firman Tuhan ini datang kepada kita pagi hari ini. Bahwa kita harus belajar bukan hanya melihat kepada diri kita sendiri. Ada banyak saya melihat, beberapa kali saya bertemu, suami dan istri bertengkar. Suami dan istri tidak harmonis dengan, ya disebut apa ya, mertua dengan orang tua, yang jadi korban anak-anaknya. Dan mereka mulai ini selfish. Padahal yang anak-anaknya itu lihat pasti kehidupan dari orang tuanya itu yang selalu bersama-sama dengan mereka.
itu yang selalu ada bersama-sama dengan mereka. Jadi pagi hari ini saya menyampaikan bahwa apapun yang sedang kita hadapi, kita harus tetap berpegang kepada firman Tuhan, mengajarkannya berulang-ulang, supaya anak-anak kita ini melihat apa, bagaimana, mengapa. Kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan, kita harus melakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Di dalam Alkitab dikatakan Raja Salomo adalah raja yang sangat bijaksana. Tidak ada raja sebelum dan sesudahnya yang mempunyai hikmat seperti Salomo. Tetapi di masa tuanya, hatinya condong. Hatinya bengkok sedikit saja. Hatinya bengkok, ya sedikit sih. Tetapi bengkoknya itu, condongnya itu punya konsekuensi yang sangat besar. Hatinya sudah tidak berpaut lagi kepada Tuhan, tapi kepada istri-istrinya, kepada, poinnya bukan kepada istri, tetapi ini, kepada ilah-ilah yang disembah oleh istrinya. Itu membuat Salomo sudah tidak berpaut sepenuh hati lagi kepada Tuhan. Kita harus tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, supaya kita bisa meninggalkan warisan ilahi. Yang terakhir, 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Dua Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mengapa kita harus memberikan firman Tuhan? Saya sampaikan pada pagi hari ini, kalau kita belajar tentang manner, sopan santun, kita harusnya belajar dari Alkitab. Kita belajar bagaimana menghormati orang lain seperti Tuhan sudah lebih dulu memilih kita, menjadikan kita seperti biji matanya. Itu luar biasa sekali. Kita belajarnya dari Alkitab. Bagaimana kita belajar supaya kita beritahu kepada orang lain, kita tegur kepada orang lain, kepada anak kita. Kita belajar dari firman Tuhan. Sudah tertulis di dalamnya, bermanfaat. Jadi kalau kita mengajarkan sesuatu yang lain dan kita tidak mengajarkan tentang firman Tuhan, sedangkan firman Tuhan sudah dikatakan memang bermanfaat. Katakan bersama-sama, bermanfaat. Iya, kalau makan setiap hari pasti bermanfaat untuk tubuh. Untuk sehat, ya. Yang olah tubuh, yang bentuk tubuh supaya sehat, harus tetap diatur pola makannya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kerohanian kita? Apa yang kita kasih di dalamnya? Makanan apa yang kita berikan kepada kehidupan kerohanian kita? Segala tulisan yang diilhamkan Allah di dalam firman Tuhan memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Firman Tuhan ini datang kepada kita pagi hari ini supaya kita melihat jauh ke depan. Bukan hanya tentang diri kita sendiri, tetapi tentang generasi kita yang selanjutnya.
Bagaimana kita meninggalkan warisan-warisan ilahi. Bagaimana kita meninggalkan jejak-jejak kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Waktu kita mengambil keputusan, waktu kita mengambil sikap, waktu kita berespon, segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, harusnya kita tinggalkan warisan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya akan berdoa bagi setiap kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya dengan bahasa yang hamba-Mu sampaikan, setiap firman Tuhan ini mendarat di dalam hati kami, sehingga kami menerima firman Tuhan ini dan kehidupan kami berakar di dalam firman Tuhan. Berkati setiap kami, terutama hamba-Mu. Biar kiranya kami mendengar firman Tuhan ini dan kami belajar menjadi pelaku firman Tuhan ini. Supaya anak-anak kami, generasi kami yang selanjutnya melihat bagaimana kami mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan setiap kami, yang menuntun kehidupan kami. Dan terima kasih juga buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Peter Tanpa Soro, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah urapan hikmat Tuhan tetap menyertai kehidupan hamba-Mu. Dan Tuhan, kami akan melakukan perjamuan kudus. Biarlah siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus ini Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari angkat roti yang ada di tangan kanan saudara. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus mau diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, roti yang ada di tangan kanan saudara adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Mari angkat anggur yang ada di tangan kanan saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga sesudah makan, ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, anggur yang ada di tangan kanan saudara adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur buat Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mengingat segala kebaikan Tuhan. Kita mengingat segala pengorbanan Tuhan. Bahwa kita ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa hidup sampai hari ini, itu karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan. Mari mengingat segala kebaikan Tuhan.
bahwa Tuhan sudah menjaga, Tuhan sudah memelihara kami sampai hari ini. Kami percaya, biarlah kami mau memandang Engkau Tuhan. Kami mau bergantung sepenuhnya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini Bapa. Kami manunggal dengan Engkau Tuhan. Engkau ada dalam kehidupan kami. Dan kami ada di dalam hidup-Mu Tuhan. Dan kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan, ini kami Bapa. Dan inilah ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum pengumuman yang disampaikan lewat multimedia, saya mau sampaikan bahwa ibadah Natal kita akan dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2021 bertempat di Hotel Maiko Panakukang jam 17.00 WITA ya. Jadi ruang beril itu kalau Bapak Ibu mau masuk ke mall, kita dari Pengayoman ya, ada McD itu kalau nggak salah di P6 ya. Nanti ada tayangan dari multimedia. Itu aja yang saya ingatkan buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bertemu kembali dalam Dari Agustus multimedia. minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Erna Tumbelaka dan Bapak Pendeta Peter Tompasoro. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk pelayanan, dapat menghubungi nomor di bawah ini. Bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan persembahan, dapat memberikan di kotak persembahan di belakang atau mentransfer di nomor rekening yang akan tertera sejenak lagi. Kami akan mengadakan acara Natal pada tanggal 26 Desember 2021 pada hari Minggu yang akan berlokasi di Hotel Miko, ruangan Beril, lantai 6 yang akan diadakan pada pukul 5 sore. Untuk akses masuk ke Hotel Miko, seperlunya Bapak Ibu parkir di tempat parkir Jalan Pengayoman. Bagi Bapak Ibu yang bingung mencari akses ke ruangan Beril, telah kami sediakan video petunjuk. Silakan ditonton. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita beri apresiasi buat generasi kita yang sudah memproduksi video tadi. Haleluya. Sebelum kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Haleluya. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikanmu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikanmu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Mari angkat kedua tangan saudara, arahkan hati saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Keluargamu diberkati oleh Tuhan. Pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Usaha bisnismu diberkati oleh Tuhan. Keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Dan apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan jadikan berhasil. Biarlah berkat Tuhan ini akan menjadi bagianmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan sudah menerima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.